Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ayu Indah Wulandari. Di video ini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendiri di kehidupan ini, tetapi selalu terjadi saling ketergantungan di antara makhluk hidup tersebut. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, udara, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Semua makhluk menjalani hidup dan semua kegiatannya akan berhubungan dengan lingkungannya. Makhluk hidup memerlukan kebutuhan udara dari lingkungan sekitar. Makhluk hidup juga memerlukan makan, minum, dan melakukan kegiatannya. Semuanya membutuhkan atau terjadi di lingkungan. Pembahasan pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri umum dan juga ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum pada makhluk hidup yang pertama bernapas. Bernapas merupakan proses penghirupan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen yang diambil digunakan untuk proses pembakaran sari-sari makanan di dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan sisa hasil pernapasan yaitu karbon dioksida akan dibuang melalui hidung. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Gerakan itu ada yang pasif dan ada juga yang aktif. Tumbuhan melakukan gerak pasif atau tidak berpindah tempat, sedangkan hewan dapat melakukan gerak aktif atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu juga pada manusia. Yang ketiga, iritabilitas. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, daun tumbuhan putri malu akan mengatup jika disentuh. Manusia menutup telinga saat mendengar suara yang keras seperti petir, dan juga kupu-kupu akan mendekati bunga karena mencium aroma bunga. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan itu disebut dengan iritabilitas. Yang keempat, membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi yang mendukung segala kegiatannya. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Sebagai contoh, bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Pertumbuhan adalah proses bertambah volume makhluk hidup karena jumlah atau ukuran sel yang bertambah, sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Yang keenam, bereproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi guna melestarikan jenisnya atau keturunannya. Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi baik secara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya dengan beberapa cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Dan yang kedelapan, melakukan ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup. Proses ini sangat penting karena zat sisa bersifat racun dan tidak baik bagi kesehatan dalam tubuh. Selanjutnya, ciri khusus. Pada hewan sendiri, ciri khusus dimiliki oleh beberapa hewan, di antaranya bunglon, kelelawar, cicak, bebek, kucing, dan juga burung. Pada burung, ini terdapat ciri khusus pada burung elang dan juga pada burung pelican. Selain ciri-ciri khusus pada hewan, terdapat juga ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus di antaranya teratai, cemara, kaktus, kantung semar, bakau, enceng gondok, putri malu, pohon jati, dan juga bunga rafflesia. Cara perkembangbiakan makhluk hidup.
Pada perkembangbiakan makhluk hidup yang akan saya jelaskan, ini perkembangbiakan makhluk hidup pada hewan dan juga tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan pada hewan. Secara garis besar, ada dua cara perkembangbiakan hewan, yakni secara generatif dan juga vegetatif. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan proses kawin. Perkembangbiakan generatif ada 3 macam, yakni vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Kemudian perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan tanpa proses perkawinan atau pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini meliputi 3 macam, yakni bertunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah porifera atau spons dan hidra. Kemudian membelah diri, contohnya amuba, dan fragmentasi. Contoh hewannya yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah beberapa jenis cacing, misalnya cacing pita. Yang kedua, cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami, yang pertama spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan juga jamur. Yang kedua, tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan juga bambu. Yang ketiga, umbi. Contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Yang keempat, rizoma atau rimpang. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Dan yang kelima, stolon atau geragi. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Sedangkan cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yang pertama stek. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar, singkong, dan juga jeruk. Lalu yang kedua cangkok, contohnya adalah mangga dan juga pohon jambu. Yang ketiga okulasi, contohnya pohon durian. Selanjutnya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Nah, biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik, di mana proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Selanjutnya, perkembangbiakan pada manusia. Agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunannya, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan. Nah, untuk melakukan perkembangbiakan harus diawali dengan tahapan pertumbuhan menuju kedewasaan, di mana pada manusia dapat memulai proses perkembangbiakannya ketika mereka sudah dewasa. Nah, sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Tahapan masa pubertas merupakan salah satu tahapan yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dengan disertai banyak perubahan. Masa pubertas dimulai pada usia 9-14 tahun dan berakhir menjelang usia 20 tahunan dengan ditandai berhentinya pertumbuhan tinggi badan atau pertambahan tinggi badan. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan juga keseimbangan antara komponen abiotik dan juga komponen biotik. Apabila terjadi gangguan pada komponen tersebut, tentunya keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan juga faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam, di mana peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut dengan bencana alam.
Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Nah, faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor dari manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan juga pembakaran hutan, pemburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan juga dilindungi. Kegiatan lainnya juga berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan juga limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang dapat mencemari lingkungan. Kita sebagai manusia yang dianugerahkan dengan akal dan juga pikiran yang sempurna, tentunya kita harus melakukan tindakan yang tidak sewenang-wenang terhadap lingkungan kita. Karena lingkungan merupakan tempat tinggal kita dan juga menjadi tempat berlangsungnya kehidupan kita, baik tumbuh, makan, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita harus menyadari betapa pentingnya lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia. Itulah dia pembahasan saya mengenai makhluk hidup dan proses kehidupannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya